Al-bab tsalitsu fi mabahits sunnah. Bab yang ketiga tentang pembahasan as-sunnah. As-sunnatu lughatan, as-sunnah secara bahasa hiya tariqah, dia adalah jalan. Qala ta'ala qad khalat min qablikum sunanun, telah berlalu sebelum kalian sunnah-sunnah. Wa tutlaqu ala sirati hamidah kanat aw madmumah. Wa minhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam man sanna fil islami sunnatan hasanatan ila akhirih. Dan dia dimutlakkan ala sirah, yaitu jalan, perjalanan hidup, ya, perjalanan itu sunnah. Hamidatan kanat, dia itu yang baik, yang bagus, yang terpuji, au madmumatan, atau yang tercela. Dia sunnah itu ada sunnah terpuji, ada sunnah tercela gitu. Kalau dilihat dari segi bahasa. Dan diantaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Sesiapa yang dalam Islam itu mensunnahkan satu sunnah hasanah, satu jalan, satu metode, ya, yang bagus misalkan, maka dari ayat ini, dari hadis ini kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya sunnah adalah jalan, ya. Kemudian wastilahan, dan secara istilah, hiya ma sudira 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam min fi'lin aw qawlin aw taqririn, min qawlin aw fi'lin aw taqririn. Jadi dia itu adalah apa-apa yang berasal, bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa perkataan, perbuatan, atau persetujuan. Ya, ini secara istilah. Jadi apa tadi sunnah secara istilah? Apa-apa yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik perkataan atau perbuatan atau persetujuan. Nah, hujjiyatus sunnah, kehujjahan as-sunnah, ya ikhwan. Was sunnatu hujjatun kal Qur'ani, seperti Al-Qur'an. Sunnah adalah hujjah seperti Al-Qur'an. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa, ya, yang dibawakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada kalian, fakhudhu, maka ambillah dia. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa-apa yang dilarang darinya kepada kalian oleh beliau, fantahu, maka berhentilah atau jauhilah. Waqal, dan juga firman Allah Ta'ala yang lainnya, man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Sesiapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia taat kepada Allah. Di sini wal ayatu fi hadza katsiratun wa munkirul ihtijaji bis sunnati kafir. Ya. Dan ayat-ayat tentang ini banyak sekali, tentang hujjiyahnya as-sunnah, tentang kehujjahan as-sunnah. Wa munkirul ihtijaj, dan orang yang mengingkari, ya, kehujjahan atau boleh atau harusnya berhujjah bis sunnah, dengan sunnah, kafir, ya, hukumnya kafir. Jadi kalau misalkan ada orang mengingkari sunnah sebagai hujjah, maka hukumnya bagaimana dia? Kafir. Oke. Karena begitu banyak yang menunjukkan kehujjahannya as-sunnah, baik berupa ayat-ayat maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita mentaksim as-sunnah.
aqsamus sunnah. Apa aqsam? Bagian as-sunnah, bagian-bagian as-sunnah. Tanqasimus sunnatu ila qismain. Sunnah terbagi menjadi dua, huma, keduanya, yang pertama adalah as-sunnah al-fi'liyah, yang kedua as-sunnah al-qawliyah. Apa itu sunnah fi'liyah? Awalan as-sunnatul fi'liyatu af'alun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam hujjatun, ya, ka'aqwalihi. Perbuatan-perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hujjah seperti perkataan beliau. Wahia anwa'un ba'duha ya'tabiru tashri'an lit-ta'assi. Dan dia adalah bermacam-macam, ya. Sebagiannya ini, ya, itu senantiasa dijadikan sebagai tasyri', pensyariatan lit-ta'assi, untuk dijadikan fondasi, ya. Wa ba'daha laisa kadzalika ala ma sanadkuruhu fiha min tafsilin. Dan sebagiannya tidak demikian, ya, atas apa-apa yang kami akan sebutkan berupa penafsilannya, yaitu perinciannya. Jadi ada dari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijadikan sebagai fondasi daripada ajaran agama, dalam artian betul-betul sebagai inti, gitu kan. Nah, ada yang lainnya adalah sebagai pelengkap dari hal-hal tersebut. Intinya adalah sunnah fi'liyah ini sama seperti sunnah qauliyah, ya, sama seperti perkataan beliau. Yang pertama, ikhwafillah, yaitu fi'luhu al-jibili, perbuatan beliau yang jibili. Apa itu yang jibili? Af'alun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam al-jibiliyah, perbuatan-perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jibiliyah ini adalah berkaitan dengan agenda atau aktivitas sehari-hari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kal qiyami, seperti berdiri, wal qu'udi wan naumi, dan duduk, tidur, wal akli, makan, wasyurbi, minum, wa ghairi dzalik, dan selain dari itu, mimma taqtadhihi al-jibillah wa tabi'ah al-insaniyah laysat lit-ta'assi, dari apa-apa yang mengkonsekuensikan itu adalah bagian daripada jibiliyah, sifatnya tabiat kemanusiaan beliau, dan laisat lit-ta'assi, bukan untuk jadikan fondasi ajaran misalkan. Wala tadullu ala aktsar minal ibahah, dan tidak menunjukkan atas kebanyakan dari kebolehan-kebolehan. Nah, ini sebut dengan apa ini? Sunnah jibiliyah dalam bahasanya. Sunnah jibiliyah. Jadi perbuatan beliau yang berkaitan dengan jibili, kehidupan keseharian beliau yang berkaitan dengan sisi-sisi kemanusiaan beliau, gitu. Nah, ini sunnah apa namanya? Jibiliyah. Wa amma hayatul fi'lil jibili, adapun hayahnya perbuatan Nabi yang jibili itu, kanaumihi, seperti tidurnya sallallahu alaihi wasallam alal janbil aiman, ke sebelah kanan. Idza kana qad wadhaba 'alaiha, kalau beliau itu merutinkan
fa innaha qad tadullu 'ala an-nadbi li hadhihi al-hay'ah, maka dia menunjukkan kepada anjuran tata cara seperti itu. Ya, jadi menurut sebagian ulama usul, ya, di antara sunnah jibiliyah beliau adalah tidur ke sebelah kanan, menyamping kanan. Ya, kalau beliau itu melakukannya secara rutin, maka ini menunjukkan kepada anjuran cara seperti itu. Ya, waqila, dan dikatakan la tadullu, tidak apa? Tidak menunjukkan kepada anjuran, karena itu sifatnya sisi manusiawi beliau. Jadi sebagian lagi mengatakan itu sisi manusiawi. Ya, intinya adalah mau ke sebelah kanan mau ke sebelah kiri silakan, gitu. Itu menurut sebagian ulama usul, karena itu sisi manusiawinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak menunjukkan kepada keharusan kita untuk sama persis mi'ah bil mi'ah 100% dengan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam sudut ini, melalui sudut ini. Yang kedua, al-fi'lu al-mutaraddidu bainal jibillah wasyar'i, yaitu pekerjaan yang mutaraddid antara yaitu jibillah atau bentuk syariat. Idza taraddada fi'luhu sallallahu alaihi wasallam bainal jibillah wasyar'i ka'timadihi ala yadihi 'inda al-qiyam ila ar-rak'ati ats-tsaniyah fi as-shalah. Jika taraddud itu, ya, terjadi bagi kita itu taraddud, kebingungan terkait dengan fiilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah antara kebiasaan sisi manusia beliau ataukah bagian dari syariat. Seperti apa? I'timadnya beliau, bersandarnya beliau, ala yadihi, pada tangannya, 'indal qiyam, ketika berdiri, ila rak'ati tsaniyah, ke rakaat yang kedua, fi shalah, di dalam salat. Fa innahu yuhtamalu annahu i'tamada 'alaiha litashri', maka sesungguhnya itu bisa dimungkinkan bahwasannya beliau beriktimad seperti itu litashri', adalah untuk pensyariatan. Ya, wa yuhtamalu annahu i'tamada 'alaiha bidawa'il jibillah likibaris sin aw at-ta'ab, dan dimungkinkan pula beliau i'timad seperti itu adalah menunjukkan akan sisi kemanusiaan beliau, kebutuhan beliau akan hal tersebut, likibaris sin, dikarenakan apa? Usia beliau yang sudah tua, aw at-ta'ab, atau karena Allah, seperti itu. Jadi taraddud nih, ini sunnah ataukah bagian jibillah beliau, gitu. Paham ya? Wa bina'an 'ala hadza ikhtalafa at-tarjih bainal ulama. Ya, disebabkan karena ini khafila, dibangun atas hal ini terjadi perselisihan dalam masalah pengunggulan bainal ulama, antar ulama. Ya, faman rajjaha janib at-tashri' ja'ala al-i'timad 'ala al-yad sunnah, maka sesiapa yang merajihkan dari sudut dia itu tasyri', pensyariatan, maka ia menjadikan i'timadnya beliau kepada tangan beliau ketika bangkit untuk rakaat yang kedua itu sunnah. Menurut sebagian ulama sunnah. Ya. Wa man rajjaha janibal jibillah lam yaj'alhu manduban, dan sesiapa yang mengunggulkan, ya, dari sudut jibillahnya beliau, lam yaj'alhu manduban, maka dia tidak menjadikannya sebagai anjuran, akan tetapi sisi jibillah beliau. Ya.
Jadi kalau sunnah jibiliyah itu ikhwah, konsekuensinya adalah kalau dia sisi kemanusiaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya dulu alal jawaz, untuk mengikutinya, menunjukkan kepada kebolehan dalam mengikutinya, bukan keharusan, bukan anjuran. Kalau sisi kemanusiaan beliau itu ya sisi manusia beliau gitu. Tapi kalau beliau rutin melakukannya, itu bisa jadi apa? Jadi sunnah menurut sebagian ulama usul. Sementara menurut sebagian ulama usul yang lainnya enggak. Ya, itu sisi manusia beliau. Nah, tapi yang seperti ini, kalau yang kedua ini mutaraddid itu. Taraddud. Karena dia satu sisi berada di dalam ibadah, sisi lain itu bisa jadi menunjukkan beliau lagi capek, atau misalkan karena beliau telah tua sehingga agak berat untuk bangun, kecuali harus i'timad, bersandar ya ke tangan. Kemudian yang ketiga nih, al-fi'lul khas bihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu perbuatannya khusus dengannya yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza fa'ala sallallahu alaihi wasallam fi'lan, jika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sesuatu perbuatan, wa qama ad-dalilu ala annahu khassun bihi, dan telah tegak dalil bahwasanya dia itu adalah khusus buat beliau, ka ziyadatihi fi nikah ala 4 niswah, ya, seperti tambahannya beliau dalam pernikahan itu melebihi 4 perempuan. Beliau nikah lebih dari 4 perempuan, ya. Fa innahu yakunu min khususiyatihi, maka dia termasuk dalam kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Wala yajuzu ta'assi bihi fihi, tidak boleh bagi kita itu menjadikannya sebagai fondasi syariat dengannya di dalam hal ini, dalam pernikahan ini. Artinya apa? Antum maksimal ya 4 ya wanitanya kalau antum mau nikah. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh lebih dari 4. Ini kekhususan Nabi. Nggak boleh antum berdalil Nabi juga lebih dari 4, antum jadi lebih dari 4, nggak boleh, ya. Karena ini bagian dari kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, fi'luhu alladhi 'urifat jihatuhu, yaitu perbuatan beliau yang dikenal, diketahui arahnya kemana nih. Wa in fa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi'lan laysa min af'alihi al-jibiliyyah wala khassan bihi, wa 'urifat jihatuhu bi annahu fa'alahu ala jihati al-wujub aw an-nadb aw al-ibahah fa hukmu fahakama ummatuhu fihi ka hukmihi, ya. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melakukan satu perbuatan laisa min af'alihi al-jibiliyah, bukan merupakan fi'il jibiliyah beliau, wala khassan bihi, dan bukan pula kekhususan beliau, wa 'urifat jihatuhu, dan diketahui arahnya kemana, bi annahu fa'alahu ala jihatil wujub aw an-nadbi aw al-ibahah, ya, yang menunjukkan kepada arah wajib atau anjuran atau ibahah, kelihatan tuh. Maka umatnya ini menghukumi di dalamnya itu kahukmihi, seperti hukumnya. Apakah itu wujub, nadab, atau ibahah. Fatusyarikuhu fihi fi hukmihi ala as-sahih indal jumhur, ya. In kana wajiban fa wajib, wa in kana manduban fa mandub, wa in kana mubahan fa mubah.
Maka yang lebih sahih di sisi jumhur mayoritas ulama, hukumnya itu ikhwafillah, kalau dia menunjukkan pada sesuatu yang wajib, hukumnya wajib. Kalau dia menunjukkan kepada yang mandub, maka mandub hukumnya. Kalau dia menunjukkan pada yang mubah, maka mubah. Jadi kalau ada arahnya kemana nih, maka itu kalau nggak wajib, ya mandub atau ibadah. Ya. Nah, itu jenis yang keempat. Ada lagi jenis yang kelima, yaitu fi'luhu alladhi lam tu'raf jihatuhu. Perbuatan beliau yang tidak diketahui arahnya kemana. Perbuatan beliau yang tidak diketahui arahnya kemana. Wa in fa'ala fi'lan juhilat jihatuhu fi haqqihi. Kalau beliau melakukan satu perbuatan yang tidak diketahui arahnya kemana, fa imma ayyadhhara fihi qasdal qurbah ila Allah aw la yuzhir misalkan. Maka adapun kalau misalkan nampak di dalamnya bentuk maksud qurbah kepada Allah Subhanahu wa taala, maksud taqarrub atau ibadah, atau beliau tidak menampakkan itu misalkan. Fa in dhahara fihi qasdul qurbah, kalau nampak di dalamnya maksud berupa qurbah yaitu ibadah kepada Allah, fal asahhu annahu lin-nadbi, maka yang lebih sahih bahwasanya itu adalah untuk anjuran. Li'annahul mutayaqqan, karena itu bagaimana? Lebih meyakinkan. Maka yang lebih sahih ada dia untuk nadab. Ya. Wa qila lil wujub, dan dikatakan lil wujub. Menurut yang lain itu lil wujub adalah untuk kewajiban. Li'annahul ahwat, maka ini karena lebih hati-hati. Wa qila ghairu dzalika, dan dikatakan selain daripada itu. Jadi kalau misalkan nampak adanya qasdul qurbah, maksud bagian daripada taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, maka menurut sebagian ulama fal asahhu annahu lin-nadbi. Ya, bahwasanya itu adalah untuk an-nadab. Apa nadab? Anjuran. Ya. Wa qila lil wujub, dan dikatakan adalah lil wujub. Ini menunjukkan kepada kewajiban nih. Nah, li'annahu al-ahwat. Pemahaman ini lebih apa? Lebih hati-hati. Wa qila ghairu dzalik. Ghairu dzalik. Dan dikatakan selain daripada itu katanya. Itu kalau yang nampak ya. Wa illam yadhhar fihi qasdul qurbah, kalau enggak nampak di dalamnya maksud untuk qurbah, yakni maksud untuk apa? Ibadah di sana. Ya. Fal asahhu annahu lil wujub fi haqqina. Ya, wa haqqihi li'annahu ahwat. Maka yang sahih bahwasanya dia adalah masuk kepada lil wujub, ya, menurut pendapat lil wujub untuk kita dan untuk beliau, dan ini lebih hati-hati. Wa qila, dan dikatakan innahu linadbi, itu adalah untuk anjuran, li'annahul mutahaqqaq, karena dia itu mutahaqqaq, ditegaskan. Wa qala Imamul Haramain, dan berkata Imam Al-Haramain, wa ghairuhu, dan selain beliau, innahu lil ibahah, bahwasanya dia itu adalah untuk pebolehan. Li'annal asla bara'atul dhimmah, karena asalnya orang itu terbebas dari tanggungan.
terbebas dari kewajiban. Ya. Maka di sini masalah seperti ini fi mahallin nadhar, masih perlu untuk diteliti lagi. Ya. Berdasarkan penelitian seperti ini. Tentunya sulit kita, terutama kita yang awam-awam itu kadang-kadang kalau nggak ngerti tentang kebiasaan Nabi SAW, karena memang jarang mengkaji hadis-hadis misalkan, tidak seperti para ulama yang sudah kenal hadis dari awal sampai akhirnya, yang mereka itu sudah mengkaji hadis semuanya misalkan dan coba untuk mengumpulkannya, maka mungkin mereka bisa untuk membedakan ini fi'il Nabi yang arahnya itu kelihatan atau enggak gitu ya, seperti itu. Apakah dia lil qurbah atau tidak dan lain sebagainya. Sementara kalau kita biasanya ya hasil daripada kesimpulan mereka gitu. Biasanya kalau kita hasil dari kesimpulan mereka, apakah dia masuk kepada sunnah, apakah dia masuk kepada ibahah, apakah masuk kepada apa? Wajib, seperti itu. Ya. Nah dari sudut inilah pentingnya kita ngikut ulama tuh. Dari sudut ini, karena kita belum bisa untuk mengumpulkan seluruh dalil untuk membuat kesimpulan hukum. Ya. Gak bisa kita buat kesimpulan hukum dari sekadar satu hadis saja. Ternyata ada hadis yang lain kan, yang menghapusnya misalkan, gitu ya. Gak bisa kemudian karena kita mendapat satu hadis Nabi pernah melakukan itu kemudian kita anggap sebagai secara mutlak itu menjadi sebuah sunnah. Boleh jadi dia nunjuknya kemana gitu, paham ya? Arahnya tuh kemana? Apakah sedang dalam tasyri', apakah bentuk ta'assi yang menjadi pondasi syariat ataukah tidak gitu kan? Apakah dia nampaknya ke kurbah ataukah tidak nampak ke kurbah dan lain sebagainya. Ini kan bukan sesuatu yang mudah ya. Baik, bisa dipahami ya pentingnya ini nih. Baik. Kemudian selanjutnya adalah yang keenam, mahamma bihi walam yaf'alhu. Apa-apa yang beliau ingin lakukan walam yaf'alhu, tapi belum sempat beliau melakukannya atau tidak beliau lakukan ya. Wa amma ma hamma bihi sallallahu alaihi wasallam walam yaf'alhu kahammihi bitahriqi buyutil ladina takhallafu an salatil jamaah illa annahu lam yaf'alhu fa innahu la yakunu sunnatan wala ya nuharriqu wa la nahimmu ya, walakin naqulu ma hamma bihi innama huwa li bayani makani salatil jamaah wa ahammiyatiha. Dan adapun apa-apa yang beliau ingin lakukan tapi beliau tidak melakukannya, seperti keinginan beliau untuk membakar rumah-rumah yang ketinggalan salat jamaah atau enggak mau salat jamaah, illa annahu lam yaf'alhu, kecuali beliau tidak melakukannya dalam artian beliau enggak melakukan hal tersebut secara fakta. Beliau hanya mengatakan ingin untuk membakar rumah-rumah yang mereka takhallafu an salatil jamaah, tidak mau salat jamaah. Fa innahu la yakunu sunnatan, maka yang seperti ini tidak menjadi sunnah. Tidak kemudian kan oh Nabi juga dulu pengen ngebakar rumah-rumah yang enggak salat, terus anu tiba-tiba ngebakar rumah orang gitu. Karena mereka enggak salat, bahaya itu. Itu bukan sunnah. Oke. Karena beliau enggak melakukannya. Gitu.
Fala nuharriqu wala nahibu, maka kita pun tidak melakukan pembakaran tersebut dan juga tidak menginginkan melakukan hal tersebut. Walakin naqulu, akan tapi kita katakan, ma hamma bihi innama huwa li bayani makan salatil jamaah wa ahammiyatiha. Apa-apa yang beliau inginkan itu dengannya, dengan melakukan perbuatan itu, ingin melakukan perbuatan itu, innama huwa li bayan, ia hanyalah untuk menjelaskan apa? Makanya salatul jamaah, kedudukan salat jamaah dan urgensinya, wa ahammiyatiha, gitu. Jadi itu dari sudut ingin menjelaskan urgensi salat jamaah, ya, kedudukan salat jamaah yang begitu agung di sini, seperti itu. Kemudian selanjutnya yang ketujuh, iqraruhu sallallahu alaihi wasallam, persetujuan beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa iqraruhu sallallahu alaihi wasallam, ya, dan iqrarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ahadan ala qaulin qalahu, ya'tabiru ka qawli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa dhalika ka iqrarihi Abu Bakr ala qawlihi bi'ata'i salbil qatili liqatilihi. Dan iqrar Nabi sallallahu alaihi wasallam atas perkataan yang dikatakan pada beliau, misalkan ini menunjukkan sama seperti perkataan Nabi sendiri, gitu, ya. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan pada Nabi SAW dari kalangan sahabat, gitu ya, maka itu sama dengan perkataan dia, ya. Dan begitu pula iqrarnya Abu Bakar, persetujuan beliau kepada Abu Bakar, ya, atas perkataan Abu Bakar, yaitu dengan memberikan apa? Salbil qatil liqatilihi. Jadi istilahnya sesuatu dari yang terbunuh itu ditimpakan untuk yang membunuh, gitu. Kayak misalkan ditanggungkan sama yang bunuh. Sebagai contoh, misalkan dia yang terbunuhnya punya utang, ditanggungkan kepada siapa? Kepada yang bunuh, misalkan seperti itu. Nah ini, atau memberikan sesuatu yang ya begitulah, contohnya kayak gitu. Ini disetujui karena Nabi SAW diam, gitu. Tidak apa? Tidak bereaksi atau tidak kemudian melarang dan lain sebagainya, enggak. Berarti itu Nabi SAW setuju dengan perkataannya siapa? Abu Bakar. Ini contoh. Begitu pula persetujuan beliau atas apa? Ala fi'lin fa'alahu ka fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, satu perbuatan yang dilakukan oleh sahabat misalkan, ya, itu Nabi diam. Nah ini dianggap seperti perbuatan Nabi SAW sendiri. Ka'iqrarihi Khalid bin Walid, seperti iqrarnya beliau terhadap Khalid bin Walid ala akli lahmid dhab, itu dalam rangka waktu itu makan daging dhab. Apa dhab? Kadal gurun, ya, makan dhab. Berarti dhab hukumnya apa? Halal, karena Nabi SAW diam, tidak mengharamkan, tidak apa. Itu dianggap berarti beliau setuju, ya.
Li'annahu sallallahu alaihi wasallam la yuqirru ahadan ala munkir ala munkarin gitu ya. La fi qaulin wala fi'lin. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam itu tidak ya menyetujui beliau dalam atas kemungkaran, enggak mungkin. Beliau itu menyetujui atas kemungkaran enggak mungkin. La fi qaulin wala fi'lin, tidak dalam perkataan maupun perbuatan. Jadi kalau beliau diam dari kemungkaran enggak mungkin gitu. Maka, kalau beliau diam maka berarti beliau mengizinkan, membolehkan. Wa ma fu'ila fi waqtihi sallallahu alaihi wasallam fi ghairi majlisihi. Dan apa-apa yang dilakukan pada waktu beliau sallallahu alaihi wasallam di selain majlisnya. Wa alima bihi wa lam yunkirhu, dan beliau mengetahuinya tapi tidak mengingkarinya. Nah, fa hukmuhu hukmu ma fa'ala fi majlisihi, maka hukumnya sama dengan hukum apa-apa yang dilakukan di majlisnya. Ya, fa hukmuhu hukmu ma fu'ila fi majlisi, maka hukumnya sama dengan hukum apa-apa yang dilakukan di majlisnya. Jadi kalaupun misalkan beliaunya di mana, di masjid misalkan beliaunya, sahabat melakukan sesuatu di luaran sana misalkan, kemudian diketahui oleh beliau karena ada informasi berita misalkan, dan beliau itu diam, setuju berarti dengan perbuatan tersebut. Karena kalau perbuatan tersebut mungkar, beliau pasti langsung bereaksi. Reaksinya apa? Melarangnya. Misalkan ke sahabat yang memberikan informasi, larang dia, nggak boleh melakukan itu haram hukumnya misalkan. Nah, kecuali kalau begitu. Kalau beliaunya diam, berarti beliau setuju, karena beliau tidak akan membiarkan kemungkaran terjadi. Faham? Ya. Wadzalika ka'amalihi bihalfi Abi Bakr radhiyallahu anhu annahu la ya'kulu at-ta'am fi waqti ghaidah, fi waqti ghaidhihi. Ya, dan itu seperti pengetahuan beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap sumpahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu bahwasanya Abu Bakar itu tidak makan apa? Tidak mau makan makanan di waktu marahnya. Thumma akala lamma ra'al akla khairan lahu. Kemudian dia makan ketika ia melihat makan lebih baik baginya, kama rawahul Bukhari wa Muslim, sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Beliau diam padahal tahu tentang itu, maka itu menunjukkan beliau setuju dengan apa yang diambil keputusannya oleh Abu Bakar pada waktu itu terkait dengan sumpahnya beliau sendiri terhadap dirinya. Faham sampai sini? Nah, ini terkait dengan apa? Sunnah fi'liyah.